Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kade Ayu Trisnayanti, mahasiswi program studi Sarjana Terapan Kebidanan, Politeknik Kesehatan, Kemenkes, dan Pasar. Di sini saya akan membahas tentang etika profesi dan perundang-undangan. Etika profesi dan perundang-undangan. Adapun pokok materi etika profesi dan perundang-undangan yaitu Kode Etik Profesi Kebidanan, belajar sepanjang hayat, dan karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Nah, dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Kode Etik Profesi Kebidanan dan karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Kode Etik Profesi Kebidanan. Sebelum membahas Kode Etik Profesi Kebidanan, apa sih profesi kebidanan? Definisi profesi bidan. Profesi berasal dari kata profesio yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengakuan. Profesi adalah suatu tugas atau kelompok fungsional dari suatu kelompok tertentu yang diakui dalam melayani masyarakat. Bidan adalah seorang wanita yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan bidan yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai persyaratan yang berlaku dan diberi izin secara sah untuk menjalankan praktik. Jadi, profesi bidan adalah suatu jabatan profesi yang disandang oleh anggota profesi bidan yang mempunyai ciri-ciri yang mampu menunjukkan sebagai jabatan yang profesional, yang memiliki pengetahuan khusus, melaksanakan peranan bermutu, melaksanakan cara yang disepakati, dan melalui pendidikan perguruan tinggi. Ciri-ciri bidan sebagai profesi. Apa saja ciri-ciri bidan sebagai profesi? Mengembangkan pelayanan yang unik kepada masyarakat. Anggota-anggotanya dipersiapkan melalui suatu program pendidikan yang ditujukan untuk maksud profesi yang bersangkutan. Memiliki serangkaian pengetahuan ilmiah. Anggota-anggotanya menjalankan profesinya sesuai dengan kode etik yang berlaku. Anggota-anggotanya bebas mengambil keputusan dalam menjalankan profesinya. Anggota-anggotanya wajar menerima imbalan jasa atau pelayanan yang diberikan. Memiliki suatu organisasi profesi yang senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat oleh anggotanya. Karakteristik profesi. Apa saja karakteristik profesi? Yaitu memiliki pengetahuan yang melandasi keterampilan dan pelayanan, mampu memberikan pelayanan yang unik kepada orang lain, mempunyai pendidikan yang mempunyai standar, pengendalian terhadap standar praktik, bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan pelayanan yang diberikannya, karir seumur hidup yang mandiri. Pengertian kode etik. Apa itu kode etik? Kode etik profesi merupakan suatu pernyataan komprehensif dari profesi yang memberikan tuntunan bagi anggotanya untuk melaksanakan praktik dalam bidang profesinya, baik yang berhubungan dengan klien atau pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat, profesi, dan dirinya sendiri. Di mana di dalam kode etik terdapat norma-norma yang berisi tentang petunjuk-petunjuk bagi anggotanya, tentang bagaimana mereka harus menjalankan profesinya, serta larangan-larangan dalam menjalankan tugasnya. Tujuan kode etik. Terdapat 4 tujuan kode etik yaitu untuk menjunjung tinggi martabat dan citra profesi, untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota, untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi, untuk meningkatkan mutu profesi. Fungsi kode etik. Apa saja fungsi kode etik? 1. Memberi panduan dalam membuat keputusan tentang masalah etik. 2. Menghubungkan nilai atau norma yang dapat diterapkan dan dipertimbangkan dalam memberikan pelayanan. 3. Merupakan cara untuk mengevaluasi diri. 4. Menjadi landasan untuk memberi umpan balik bagi teman sejawat. 5. Menginformasikan kepada calon perawat dan bidan tentang nilai dan standar profesi. 6. Menginformasikan kepada profesi lain dan masyarakat tentang nilai moral. Sifat-sifat kode etik. Sifat-sifat kode etik yaitu singkat, sederhana, jelas dan konsisten,
masuk akal, dapat diterima, praktis dan dapat dilaksanakan, komprehensif dan lengkap, positif dalam formulasinya. Adapun sifat-sifat kode etik lainnya yaitu 1. Kode etik harus rasional tetapi tidak kering dari emosi. 2. Kode etik harus konsisten tetapi tidak kaku. 3. Kode etik harus bersifat universal, menurut Indar tahun 2010. Dimensi kode etik. Apa saja dimensi kode etik? 1. Anggota profesi dan klien atau pasien, seperti melayani dengan baik, menerapkan etika, memberikan hak klien, dan melaksanakan kewajiban bidan. 2. Anggota profesi dan sistem kesehatan, di mana bidan memberi pelayanan sesuai aturan yang sudah ditetapkan. 3. Anggota profesi dan profesi kesehatan, seperti menjalin dan menjaga hubungan yang baik dengan tenaga kesehatan lainnya. 4. Anggota profesi dan sesama anggota profesi, seperti saling menghargai, membantu, dan melengkapi. Prinsip kode etik. Apa saja prinsip kode etik? 1. Menghargai otonomi. 2. Melakukan tindakan yang benar. 3. Mencegah tindakan yang dapat merugikan. 4. Memperlakukan manusia dengan adil. 5. Menjelaskan dengan benar. 6. Menepati janji yang telah disepakati. 7. Menjaga kerahasiaan. Kode etik kebidanan. Kode etik bidan di Indonesia pertama kali disusun pada tahun 1986 dan disahkan dalam Kongres Nasional IBI ke-10 tahun 1988. Sedangkan petunjuk pelaksanaannya disahkan dalam Rapat Kerja Nasional atau yang biasa dikenal dengan Rakernas IBI tahun 1991. Kemudian disempurnakan dan disahkan pada Kongres Nasional IBI ke-12 tahun 1998. Kode etik kebidana sebagai pedoman dalam berperilaku, di mana Kode Etik Bidan Indonesia mengandung beberapa kekuatan yang semuanya tertuang dalam mukadimah, tujuan, dan bab. Secara umum, Kode Etik Bidan terdiri dari 7 bab, yaitu 6 butir kewajiban bidan terhadap klien dan masyarakat, 3 butir kewajiban bidan terhadap tugasnya, 2 butir kewajiban bidan terhadap sejawat dan tenaga kesehatan lainnya, 3 butir kewajiban bidan terhadap profesinya, 3 butir kewajiban bidan terhadap dirinya sendiri, 2 butir kewajiban bidan terhadap pemerintah, nusa, bangsa, dan tanah air, serta 1 butir sebagai penutup. Setiap bidan yang melakukan penyimpangan kode etik bidan tentunya akan dapat mendapatkan sanksi. Nah, apa saja sanksi penyimpangan kode etik bidan? 1. Aspek hukum. Dalam melakukan praktik kebidanan, seorang bidan berpedoman pada Kepmenkes nomor 900 Menkes ke-7 tahun 2002 tentang registrasi dan praktik bidan. Tugas dan wewenang bidan terutama dalam bab 5 pasal 14 sampai dengan pasal 20 dan garis besarnya berisi tentang bidan dalam menjalankan praktiknya berwenang untuk memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kebidanan, pelayanan keluarga berencana, dan pelayanan kesehatan masyarakat. Sebagai pedoman dan tata cara dalam pelaksanaan profesi sesuai dengan wewenang peraturan kebijaksanaan yang ada. Maka, bidan harus senantiasa berpegang pada kode etik bidan yang melandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sanksi penyimpangan kode etik bidan yang kedua yaitu aspek etika. Kode etik dibuat oleh kelompok-kelompok profesi yang ada di bidang kesehatan dengan ketentuan pokok bahwa peraturan yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya. Contoh kode etik profesi adalah kelompok dokter yang mempunyai kode etik kedokteran dan untuk kelompok bidan yang mempunyai kode etik kebidanan. Dalam kode etik tersebut terdapat pengenaan sanksi apabila ada pelanggaran yang berupa sanksi administratif seperti penurunan pangkat, pencabutan izin, dan penundaan gaji. Sanksi penyimpangan kode etik bidan yang ketiga yaitu aspek agama. Semua agama melarang tindakan yang bisa mengancam nyawa manusia bahkan membunuh, karena pada dasarnya semua makhluk hidup atau manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak untuk hidup, meskipun masih berada dalam kandungan. Baik, materi selanjutnya yaitu karakter bidan yang dapat meningkatkan profesionalisme dalam praktik kebidanan. Apa saja ciri-ciri bidan sebagai profesi? 1. Bidan disiapkan melalui pendidikan formal agar lulusannya dapat melaksanakan pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya secara profesional. 2.
Bidan memiliki alat yang dijadikan panduan dalam menjalankan profesinya, yaitu standar pelayanan kebidanan, kode etik, dan etika kebidanan. 3. Bidan memiliki kelompok pengetahuan yang jelas dalam menjalankan profesinya. 4. Bidan memiliki kewenangan dalam menjalankan tugasnya. 5. Bidan memberi pelayanan yang aman dan memuaskan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 6. Bidan memiliki organisasi profesi. 7. Bidan memiliki karakteristik yang khusus dan dikenal serta dibutuhkan masyarakat. 8. Profesi bidan dijadikan sebagai suatu pekerjaan dan sumber utama penghidupan. Perilaku profesional bidan. Apa saja perilaku profesional bidan? 1. Dalam melaksanakan tugasnya, berpegang teguh dan filosofi, etika profesi, dan aspek legal. 2. Bertanggung jawab dan mempertanggungjawab keputusan klinis yang dibuatnya. 3. Senantiasa mengikuti perkembangan pengetahuan dan keterampilan mutakhir secara berkala. 4. Menggunakan cara pencegahan universal untuk mencegah penularan penyakit dan strategi pengendalian infeksi. 5. Menggunakan konsultasi dan rujukan yang tepat selama memberikan asuhan kebidanan. 6. Menghargai budaya setempat sehubungan dengan praktik kesehatan, kehamilan, kelahiran, profesi pasca persalinan, bayi baru lahir dan anak. 7. Menggunakan modal kemitraan dalam bekerja sama dengan kaum wanita atau ibu agar mereka dapat menentukan pilihan yang telah diinformasikan tentang semua aspek asuhan, meminta persetujuan secara tertulis agar mereka bertanggung jawab atas kesehatannya sendiri. 8. Menggunakan keterampilan komunikasi. 9. Bekerja sama dengan petugas kesehatan lainnya. 10. Advokasi terhadap pilihan ibu dalam tatanan pelayanan. Karakter yang harus dimiliki seorang bidan. Apa saja karakter yang harus dimiliki seorang bidan? 1. Sehat jasmani rohani. Karena bidan memiliki pekerjaan yang sangat dinamis, maka bidan harus sehat fisik dan mental. Karena dalam kondisi seletih apapun, bidan dituntun untuk tetap menstabilkan emosi. Bidan juga harus cekat dan energik dalam melakukan tugasnya. 2. Berpenampilan menarik. Berpakaian bersih dan rapi, serta sopan, sederhana, dan menunjukkan sikap dan tutur kata yang lembut. 3. Kejujuran. Bidan tidak boleh menakut-nakuti atau mengatakan bohong terhadap diagnosa pasien, atau mengatakan tidak apa-apa dengan kondisi pasien hanya untuk menyenangkan hati pasien. Bidan harus mengatakan apa yang terjadi dengan sejujurnya dengan bahasa yang baik, agar pasien tidak sakit hati dan putus asa. 4. Cerdas. Seorang bidan harus pandai menyikapi terhadap suatu masalah yang berkembang di masyarakat. Bidan juga harus pandai bersosialisasi dengan pasien agar bisa mengambil hati pasien. Bidan juga harus inovatif terhadap kondisi yang mendesak. 5. Peduli. Dalam memberikan pelayanan kepada pasien, bidan tidak hanya memikir money oriented, tapi bagaimana menolong pasien bisa selamat dan bisa merasakan apa yang dirasakan pasien. 6. Tangguh. Bidan adalah garda terdepan dalam meningkatkan kesehatan ibu dan anak. Tantangan di masyarakat semakin terlihat jika masyarakat tidak kooperatif terhadap program kesehatan yang ada. Tapi di sini, bagaimana seorang bidan bisa memberikan pengertian dan mengubah kebiasaan buruk masyarakat, sehingga wilayah binaan bisa tercipta kesejahteraan ibu dan bayi. Sekian pemaparan materi yang telah saya sampaikan, dan semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton.